Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Muhtadin dengan NIM C0D0240110, mahasiswa Universitas Jambi Angkatan tahun 2024, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi, program studi D3 Perpajakan. Dan pada video ini saya akan membahas mengenai pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap. Baiklah, langsung saja memasuki ke pembahasannya. Pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap. Di sini ada rangkaian atas susunan pembahasan pada video kali ini. Yang pertama, penggantian PPh pasal 21. Kedua, tujuan serta manfaat pemotongan PPh pasal 21. Ketiga, subjek dan objek PPh pasal 21. Keempat, dasar hukum dan aturan pelaksanaan. Kelima, mekanisme pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap. 6. Kendala dan upaya mengatasinya. Pengertian PPh pasal 21. Pajak penghasilan atau PPh pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa maupun kegiatan. PPh pasal 21 pada dasarnya adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, atau pihak lain yang ditunjuk sebagai pemotong pajak. Bagi pegawai tetap, PPh pasal 21 menjadi salah satu bentuk kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Pemotongan dilakukan secara periodik, biasanya setiap bulan, langsung dari gaji atau penghasilan yang diterima pegawai. Hal ini bertujuan agar kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan secara lebih mudah, teratur, dan sesuai dengan prinsip self-assessment system yang dianut oleh sistem perpajakan Indonesia. Tujuan serta manfaat pemotongan PPh pasal 21. Adapun tujuan dari pemotongan PPh pasal 21 antara lain: pertama, meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan pemotongan langsung oleh pemberi kerja, pegawai secara otomatis sudah memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, menyederhanakan administrasi pajak. Pegawai tidak perlu menghitung dan menyetor sendiri pajak bulanannya karena sudah dipotong di awal. Ketiga, menjamin kepastian penerimaan negara. Pajak dapat diterima negara secara rutin setiap bulan melalui pemotongan yang dilakukan oleh pemberi kerja. Keempat, mencegah penghindaran pajak. Karena pemotongan dilakukan di sumber penghasilan, potensi pegawai untuk menunda atau menghindari pembayaran pajak menjadi sangat kecil. Adapun manfaat dari pemotongan PPh pasal 21 antara lain: pertama, bagi pegawai, kewajiban pajak lebih mudah dipenuhi karena otomatis dipotong. Mendapat bukti potong yang bisa digunakan untuk laporan SPT tahunan, dan lebih praktis serta transparan karena jumlah potongan tercantum dalam slip gaji. Kedua, bagi pemberi kerja, menjadi bentuk kepatuhan hukum dan tanggung jawab sosial, menghindarkan perusahaan dari sanksi akibat kelalaian dalam perpajakan, dan membantu membangun citra perusahaan sebagai entitas yang taat hukum. Ketiga, bagi negara, menjamin penerimaan pajak secara teratur, mendukung pembiayaan pembangunan nasional dari sektor pajak, memperluas basis pajak karena melibatkan jutaan pegawai tetap sebagai wajib pajak. Subjek dan objek PPh pasal 21. Subjek pajak adalah orang pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, atau jasa. Untuk pegawai tetap, subjek utamanya adalah 1. Pegawai tetap, yaitu seseorang yang bekerja terus-menerus pada suatu perusahaan atau instansi dengan fasilitas teratur. Kedua, penerima pensiun bulanan, yaitu orang yang memperoleh pembayaran pensiun secara rutin. Selain itu, kategori lain seperti tenaga ahli atau penerima honorarium juga bisa menjadi subjek PPh pasal 21, meskipun fokus utama di sini adalah pegawai tetap. Objek pajak adalah segala bentuk penghasilan yang diterima oleh subjek pajak. Bagi pegawai tetap, yang termasuk objek PPh pasal 21 antara lain: gaji pokok dan upah bulanan, tunjangan dalam berbagai bentuk seperti tunjangan jabatan, keluarga maupun transportasi, pembayaran tidak teratur seperti bonus, THR atau gratifikasi, upah lembur dan imbalan sejenis. Namun tidak semua penerimaan masuk dalam objek pajak. Misalnya, iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai atau penerimaan dalam bentuk natura tertentu dapat dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 21. Dasar hukum dan aturan pelaksanaan. Dasar pemotongan PPh pasal 21 bagi perpajakan bersifat mengikat baik bagi pegawai maupun pemberi kerja. Beberapa landasan hukum yang mengatur hal ini antara lain:
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UHPP. Undang-undang ini menjadi dasar utama pengaturan PPh Pasal 21. Peraturan Pemerintah atau PP memberikan penjabaran lebih lanjut atas ketentuan dalam undang-undang, terutama terkait tarif dan tata cara perhitungan. Peraturan Menteri Keuangan atau PMK mengatur teknis pelaksanaan seperti besarnya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dan hal-hal terkait pemotongan. Peraturan Direktur Jenderal Pajak atau PRDJP memberikan petunjuk teknis lebih detail termasuk formulir, bukti potong, hingga tata cara pelaporan. Mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap. Pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap dilakukan melalui rangkaian langkah yang sudah ditentukan dalam peraturan perpajakan. Secara garis besar, mekanismenya antara lain menentukan penghasilan bruto. Penghasilan bruto meliputi gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, serta pembayaran lain seperti lembur, bonus, dan THR. Mengurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun. Biaya jabatan diberikan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan batas maksimum tertentu per tahun. Jika pegawai membayar iuran pensiun atau iuran jaminan hari tua, jumlah tersebut juga dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Menghitung penghasilan itu. Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun akan menghasilkan penghasilan itu sebulan. Untuk menghitung pajak tahunan, penghasilan itu bulanan dikalikan 12. Mengurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP diberikan sesuai status wajib pajak, misalnya lajang, TK0, kawin, K0, dan tambahan tanggungan maksimal 3 orang. Hasilnya adalah penghasilan kena pajak atau PKP. Menerapkan tarif pajak progresif. Tarif PPh Pasal 21 bersifat progresif sesuai Undang-Undang HPP. Dimulai dari 5% untuk PKP sampai 60 juta rupiah setahun, hingga 35% untuk PKP di atas 5 miliar rupiah. Menghitung dan memotong PPh Pasal 21. Dari PKP yang telah dihitung, dikenakan tarif progresif sehingga diperoleh besarnya PPh Pasal 21 terutang. Jumlah ini dibagi 12 untuk pemotongan bulanan. Penyetoran dan pelaporan oleh pemberi kerja. Pemberi kerja bertindak sebagai pemotong pajak, kemudian menyetorkan PPh Pasal 21 ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan melaporkan melalui SPT masa PPh 21 paling lambat tanggal 20. Kendala dan upaya mengatasinya. Adapun kendala yang dihadapi antara lain kurangnya pemahaman wajib pajak dari pegawai. Banyak pegawai tidak mengetahui cara perhitungan PPh Pasal 21 sehingga timbul kesalahpahaman mengenai besarnya potongan pajak. Perubahan regulasi yang cukup sering. Ketentuan mengenai tarif PTKP maupun tata cara pelaporan dapat berubah sewaktu-waktu sehingga menimbulkan kebingungan. Kesalahan perhitungan. Bagian HRD atau keuangan terkadang kurang teliti dalam menghitung sehingga terjadi kelebihan atau kekurangan potongan. Keterlambatan penyetoran dan pelaporan. Tenggat waktu penyetoran tanggal 10 dan pelaporan tanggal 20 sering kali tidak dipenuhi, menimbulkan denda administrasi. Tingkat kepatuhan perusahaan yang beragam. Tidak semua pemberi kerja konsisten dalam melaksanakan kewajiban potongan PPh Pasal 21. Tingkat kepatuhan perusahaan yang beragam. Tidak semua pemberi kerja konsisten dalam melaksanakan kewajiban pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21. Adapun upaya untuk mengatasi kendala tersebut antara lain edukasi dan sosialisasi. Direktorat Jenderal Pajak perlu memberikan sosialisasi rutin, sedangkan perusahaan dapat mengedukasi pegawai melalui penjelasan slip gaji dan bukti potong. Pemanfaatan teknologi. Perusahaan dapat menggunakan aplikasi payroll atau ESPT untuk meminimalkan kesalahan manual dalam perhitungan. Pelatihan bagi staf keuangan atau HRD. Memberikan pelatihan reguler agar staf selalu mengikuti perkembangan aturan terbaru. Disiplin administrasi. Pemberi kerja perlu menerapkan sistem kontrol internal agar penyetoran dan pelaporan pajak dilakukan tepat waktu. Peningkatan pengawasan dan sanksi tegas. Pemerintah dapat meningkatkan pengawasan serta menerapkan sanksi sesuai aturan untuk mendorong kepatuhan pemberi kerja. Dengan adanya upaya-upaya ini, kendala dalam pemotongan PPh Pasal 21 diharapkan dapat diminimalisasi sehingga pelaksanaan kewajiban perpajakan berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat optimal bagi semua pihak. Penutup. Adapun kesimpulan dari pembahasan kali ini,
yaitu pemotongan PPh 421 bagi pegawai tetap merupakan mekanisme penting untuk menjamin penerimaan negara dan mempermudah administrasi wajib pajak, karena kewajiban pajak dipenuhi langsung melalui pemberi kerja. Sistem ini mendukung kepastian hukum, keadilan, dan kepatuhan, meski masih menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman, perubahan regulasi, kesalahan perhitungan, serta keterlambatan administrasi. Upaya perbaikan dapat dilakukan melalui edukasi, sosialisasi, pemanfaatan teknologi, pelatihan, disiplin administrasi, dan pengawasan pemerintah. Dengan kerjasama semua pihak, pemotongan PPh pasal 21 diharapkan lebih efektif serta memberi kontribusi bagi pembangunan nasional. Sekian kurang lebih apa yang ingin saya sampaikan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wirmi Eka Putra dan Ibu Sheila Priya Murdianti selaku dosen pengampu mata kuliah Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan yang telah memberikan tugas ini sehingga menambah pengetahuan dan wawasan saya terkait dengan materi yang dibahas. Selain itu, apabila dalam penyampaian saya ini terdapat banyak kesalahan, baik itu tutur kata maupun tindakan saya meminta maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.